Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa nasyana salihin jalakatul muqarrabin husan ma'alif hadal kitab. Sahnawawi Adimaski sanatullah sallallahu alaihi wasallam. Husan la mahadina al-asqiya husan la asadin wa adalamitim wa ahli baitim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkami takbir, tentang hukum takbiratul ihram. Wa sunatu lan sunnah ayat jahara yang tahu mengeraskan sapa al imamu imam bi takbiratul ihram. Kelan takbiratul ihram wa ghairiha. Kalau Anda nanti jadi imam, maka disunahkan bagi imam untuk membaca takbiratul ihram dengan keras. Jadi, lek dadi imam suaranya yang banter takbiratul ihrame. Liyasma'ahu, supaya iso ngrungu, bisa mendengar hu ing takbiratul ihram sapa makmum. Imamnya keras agar makmumnya bisa dengar. Wa yusiru lan membaca pelan sapa makmumu biha. Sopal makmum biya kelan takbiratul ihram bihaisu yusmi'u, sekiranya bisa mendengar nafsahu ing, memperdengarkan nafsahu ing awak dhewe. Kalau jadi makmum takbiratul ihrame pelan, tapi kalau jadi imam takbiratul ihrame keras. Fa'in jahara. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Allah. Lamun dibalik, yang kenceng makmume imame pelan gimana? Fa'in jahara mongko lamun membaca keras sapa al makmum au asara utawa membaca pelan sapa al imamu imame takbiratul ihramnya pelan, makmume kenceng banget. Lam tafsud mongko tidak apa-apa apa salatuhu. Tidak rusak. Maksudnya boleh. Kalau Anda jadi imam takbiratul ihramnya kenceng terus imame pelan ya boleh juga, tapi sunnahnya imame membaca keras. Wal yahris lan hendaknya menjaga sopoman ala tashihi takbir, yang atase kesohehane takbiratul ihram. Kita disarankan untuk membaca takbiratul ihram secara baik, secara benar. Fala tamuddanna, mongko hendaknya tidak membuat panjang fi ghairi maudhi'i ing dalem liyane tempate. Fa'in madda mongkolan membaca panjang alhamzata ing hamzah minallahi haking Allah Ta'ala. Ada lafaz Allah yang dipanjangkan itu lamnya Allah. Allahu Akbar, bukan A, bukan begitu. Au asba'a utawa memenuhi ngebei fathatal ba'i ing fathai ba'i min akbaro saking lafaz akbar bihaisu sorot, sehingga jadi ala lafzi akbar. Jadi bagaimana kalau membacanya Allahu Akbar bare panjang, lam tahsiha mongko tidak sah apa salatuhu. Jadi hendaknya ketika maca takbiratul ihram itu yang dipanjangkan lamnya Allahu Akbar. Allah, lafaz Allahnya yang panjang, bukan akbare. Alae akbare yang panjang itu salah makna, sehingga sholatnya menjadi tidak sah. Oke. Faslun fi bayani takbiratus sholati wa ahkamuhuna. Bab tentang maceme maca takbir. Selain takbiratul ihram, kita itu kalau sholat ada maca takbir yang lain, yaitu ketika perubahan gerak dari berdiri ke rukuk kita disunahkan maca takbir. Kemudian apalagi? Dari berdiri ke sujud maca takbir, sujud ke duduk, duduk ke sujud, dan seterusnya. Iklam ana sholata satemene salat alladhiya kang utahe ana apa salat iku rakaatani, 2 rakaat. Tusra'u mongko dilakukan fiha ing dalem salat apa ihda asrata 11 apane takbiratul ihrami. Untuk salat 2 rakaat maka ada 11 takbir. Waladhiya utawi salat salah surakaatin 3 rakaat, sab'a asara takbiraten ada 17 rakaat.
Waladhi hiya arba'u rakaatin, salat yang 4 rakaat, isnata wa isruna, 22 takbir. Fa inna fi kulli rakaatin, karena saat temani setiap rakaat khamsa takbiratin ada 5. Setiap 1 rakaat takbirnya 5. Takbiratul ihram, mau rukuk, kemudian mau sujud, kemudian bangun dari sujud, balik ke sujud 5. Takbiratul rukuk 1, takbirat mau rukuk takbir. Kemudian wa arba'an dan 5 li sajdatana ini untuk 2 sujud. Wa raf'i lan bangun minhuma saking sajdatain. Wa takbiratul ikhrami la takbiratul ikhram. Wa takbiratul qiyami lan takbir bangun minat tasyahudil awali saking tasyahud awal. Sumaklam nuli ketahuilah anak jami'ah hada takbirati, saat temene seluruh takbir ini itu sunnatun sunnah. Semua takbir hukumnya sunnah kecuali takbiratul ihram, hukumnya wajib. Lau tarokna huna, mongko lamun ninggal sapa sira huna ing kabeh amdan au sahwan, sengaja atau lupa, lam tabtul, mongko tidak batal apa salatuhu. Kalau misalnya bangun, rukuk, sujud gak maca takbir ya gak apa-apa. Hukumnya sunnah, tapi hendaknya bisa dilakukan. Wala yahrumu lan ora haram alaihi. Wala yasjudu lan tidak perlu sujud li sahwi untuk sahwi. Illa takbiratul ihram, kecuali takbiratul ihram. Fa innaha mongko sadene takbiratul ihram iku latan akidu, menjadi tidak sah apa as-shalatu salat illa biha, kecuali takbiratul ihram bila khilafin. Khusus untuk takbiratul ihram hukumnya wajib. Kalau kita salat kok gak takbiratul ihram, maka berarti salat kita gak sah. Semua sepakat itu, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Baik, babu ma yakulu. Sekarang takbiratul ihram sudah selesai sejak kemarin. Kemudian sekarang kita masuk doa yang kita baca setelah takbiratul ihram. Biasanya mau coba setelah takbiratul ihram? Gak tahu mau doa misalnya. Mau doa iftitah. Setelah takbiratul ihram, setelah niat Allahu Akbar. Nah, setelah takbiratul ihram kemudian mau doa iftitah. I'lam annahu ja'at, ada fi ing dalam ma apa hadisun ini ba'da takbiratul ihram apa hadisun kasiratun. Banyak hadis yang menjelaskan tentang doa iftitah atau doa yang dibaca setelah takbiratul ihram. Yang tadi yang menentukan apa majmu'atuha, kumpulannya hadis tadi ayakula'a. Ini Imam Nawawi telah ngajari kita, sudah membuat kita menjadi mudah. Yaitu dari banyak hadis itu kemudian dikumpulkan doa iftitahnya menjadi ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiyal ladzi fatara samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma, ini masih ada terusannya. Kita biasanya sampai wa ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dhalamtu nafsi wa taraftu bidzanbi faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi ihsaniha illa anta wasrif anni sayi'ataha wa la yasrifu anni sayi'ataha illa anta labaika wa sa'daika wal khaira kullahu fiyadaika asyarru laisa ilaika anabika wa ilaika tabarokta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doa iftitah. Doa ini adalah kumpulan dari seluruh hadis-hadis yang terkait dengan doa iftitah. Kabira kita biasanya sampai berapa? Sampai wajah itu ya.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa ana minal muslimin. Kalau di sini sampai seterusnya. Kemudian masih ada lagi wa yaqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'atna bainal masyriq wal maghrib. Allahumma nakini min khotoya kama nukini saubal abiyata minad danas. Allahumma silni min khotoya bisalji wal ma'i wal barodi. Itu doa-doanya. Allahumma ya Allah ba'id mugi menjauhkan sapa Tuhan baini ing dalam diriku wa baina khotoya lan ing dalam antarane kesalahanku kama ba'atna. Semoga kita oleh Allah dijauhkan dari perbuatan yang salah. Kama ba'atna kaya oleh jauhkan sapa Tuhan bainal masyriq wal maghrib antara tempat masyriq itu mana? Timur wal maghrib lan barat. Allahumma nakini mugi membersihkan sapa Tuhan min khotoya saking kesalahanku kama yunakko kaya oleh dibersihkan apa asaubu pakaian al-abyadu kang putih minad danas saking kotoran. Allahumma aksilni mugi basuh sapa Tuhan min khotoya bisalji kelawan apa salji? Kelawan salju wal ma'ilan air wal barodi lan es. Bakulu hadza mazkuru semua tadi apa? Semua wirid mulai depan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan asila wajhatu wajhallati fatara samawati sampai semuanya tadi. Wa kullu hadzal mazkuriku sabitun tetap fi sahih dalam hadis sahih. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu adalah didasarkan pada hadis sahih. Lengkapnya itu. Nanti kalau dirinci ada yang sebagian. Wajah lan datang fil babi apa hadisun ukhra hadis-hadis yang lain. Minha hadisu Aisyah radhiyallahu an, hadis saking Sayyidah Aisyah. Ini ada selain ini. Maksudnya begini, apa yang muncul di mulai bab 3, bab tentang doa iftitah, Allahu Akbar kabira sampai wal barodi, itu didasarkan pada hadis sahih. Nah, tapi ada lagi doa iftitah yang muncul di dalam hadis yang tidak sahih. Nah, hadis yang tidak sahih terkait dengan doa iftitah ini. Pertama hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah kala kana ana sapa nabiyu iku sholat idza iftataha nalikane maca iftitah sapa nabi doanya ini biasanya. Ini yang menurut riwayat ini tidak sahih. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Mungkin kalau ada yang pakai doa iftitah ini boleh juga, tetapi diingatkan oleh Mbah Nawawi bahwa sanad hadis ini tidak sahih. Tapi bukan berarti tidak boleh dilakukan. Ini kan hanya untuk fadhailul amal, maka boleh walaupun tidak sahih. Tapi yang sahih yang di atas tadi. Subhanallahumma bihamdika tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Itu diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah bi asanid dhaifatin, dengan sanad yang dhaif. Artinya sanadnya enggak sahih. Wa dha'afahu, kemudian bahkan bukan hanya dengan sanad tidak dengan dhaif, tapi juga Abu Dawud, Tirmidzi, Baihaqi yang lain itu menganggap hadisnya memang dhaif. Wa rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i Ibnu Majah wal Baihaqi min riwayatin Abi Sa'id Al-Khudri wa dha'ufuhu, menilai itu semua dhaif. Qala Baihaqi wa ruya apa al-istiftah, doa istiftah dengan kalimat subhanakallah wa bihamdika tadi, subhanallahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka an Ibnu Mas'ud iku marfu'an. Hadis marfu' wa an Anasin marfu'an, tetapi wa kulluha semuanya dhaifah, semuanya dhaif. Yang sahih wa asahuma iku ruwiya fihi sapa Ibnu Umar.
Ada redaksi lain yang dari Ibnu Umar itu yang sahih. Sumarawahu bi sanatin anhu anau kabaro subhanakallah wa bihamdika tabaraka wa ta'ala jaduka la ilaha illa anta. Itu sama tadi. Ada itu satu hadis yang diriwayatkan oleh dari Sayyidah Aisyah dengan kalimat tadi subhanakallahumma wa bihamdika, itu yang hadisnya tidak sahih. Ada lagi hadis yang lain fi Sunanil Baihaqi, dalam kitab Sunan Baihaqi, an Haris, saking Haris. Ada seorang sahabat namanya Haris yang meriwayatkan hadis ini. An Ali bin Abi Thalib, karena ana sapa nabiyyu iku idza iftataha, nalikane maca iftitah as-salata ing salat kala. Ada lagi iftitah yang versi lain. Tapi ini juga hadisnya dianggap tidak sahih. Bacaannya begini. La ilaha illa anta subhanaka zalamtu nafsi wa alimtu su'an faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Ini ada lagi yang baca doa iftitah dengan doa ini. Hanya doa ini diriwayatkan dari jalur Haris. Lah Haris itu namanya Haris. Haris itu dinilai dhaif. Wa wa ku hadis dhaif. Fa inal Haris al-A'war muttafaqun ala dha'fihi. Para semua ulama hadis menilai bahwa yang bernama Haris al-A'war itu hadisnya dhaif. Kenapa dia dhaif? Karena ngendika sapa Sa'bi iku yaqulu. Kenapa dianggap dhaif? Karena al-Haris iku kadzabun, banyak dusta. Orang yang dianggap banyak dusta itu maka berarti dia tidak kredibel. Haris itu orang yang dikenal banyak dusta, akeh ngomongnya dan salah. Karena itulah hadisnya kemudian dianggap salah, dianggap dhaif. Wa amma qaulu sallallahu alaihi wasallam wa syarru laisa ilaika, utai lafat wa syarru laisa ilaika, maksudnya wa syarru utai keburukan iku laisa ora ana apa, asyarru iku ilaika untuk Tuhan. Fa'lam anna madzhab alil haqqi, sak temene mazhab yang benar, minal muhaddisin, saking ahli hadis, wal fuqaha'i wal mutakalimin, dari kaum hadis, fuqaha fikih, mutakalimin teologi, minas sihati, minas sahabati, dari kalangan sahabat, wa tabi'in lan tabi'in, waman ba'dahum, dan orang-orang setelahnya, minal ulama ilmu amilin, minal ulama ilmu muslimin, aiku anna jami'a kainati, bahwa seluruh segala yang ada, khairaha wa syarraha, yaitu baik maupun buruknya, naf'aha, manfaatnya, wa duruha, lan tidak manfaatnya, kulluha iku minallahi ta'ala, bi iradatihi, kelawan dawi kehendai Allah, wa takdirihi, lan kekuasaannya Allah. Fa idza sabata apa hadza fala budda, mongko mesti min takwil hadal hadisi, saking takwil hadis ini. Hadis itu kan mengatakan asyarru laisa ilaika, bahwa yang buruk itu bukan dari Allah. Padahal kita kalau dalam teologi diajarkan semua yang ada itu adalah karena kehendak Allah. Karena itu kemudian ditakwil. Takwilnya itu ada 4 pengertiannya. Ahaduma, salah satunya, wa iku asyharuma, yang lebih populer, falahu mongko iku qalahu sapa An-Nasr ibnu Sumail wa aimatu ba'dahu maknahu asyarru, utai yang buruk iku la yuqarrabu, tidak bisa dekat atau tidak bisa didekatkan, bi kelawan asyarru ilaika maring Allah Ta'ala, bahwa perkara yang buruk, karena Allah itu maha baik, maka yang buruk itu tidak bisa disandarkan pada Allah. Yang kedua, wasani layas uadu, tidak bisa naik, ilaika apa asyarru ilaika maring Tuhan. Inama yasadu, karena yang bisa naik iku al kalimu atau ibu, yaitu kalimat yang baik. Wasalisu, utai yang ketiga iku layudhofu, tidak disandarkan, ilaika maring Tuhan op adaban, secara etika. Halayukolu, mongko tidak bisa dikatakan ya khaliqas syarri,
hai yang menciptakan keburukan. Wa in kana senajan ana sapa Allah iku khaliqaha. Walaupun Allah itu termasuk yang menciptakan buruk misalnya, maka tapi etikanya tidak perlu ngomong begitu. Sama dengan kita ngomong Allah itu menciptakan babi. Nah, tapi kan kita tidak pantas ngomong ya Allah yang pencipta para babi-babi, kan nggak pantas. Karena itulah walaupun nyatanya Allah itu menciptakan babi, tapi kita tidak perlu ngomong ya Allah pencipta babi, karena tidak etis. Kama la yuqalu, kaya ora bisa disampaikan ya khaliqal khanazir, hai pencipta babi. Wa in kana senajan ana sapa Allah iku khalaqaha menciptakan babi. Warabiu uta yang keempat, laisa ora ana apa Allah ku syaran binisbati dengan dinisbatkan ila hikmatihi maring hukumnya Allah Ta'ala. Fa innaka, karena Allah Ta'ala iku la takhluqu ora menciptakan sapa Allah syai'an abasan, yang sesuatu yang buruk. Wallahu a'lamu. Oke, itu macam-macamnya takwil. Fi ahkami doa iftitah, ing dalam macam-macamnya doa iftitah. Hadza iku ma warada minal alkari fi doa tawajjuhi, ing dalam doa tawajjuh menghadap. Ayustahabu, maka disunahkan apa al-jam'u mengumpulkan bainaha antarane ini zikir kulaha liman kedua wong sholat kang sholat sapa man munfaridan hali sendiri. Kalau Anda sholat sendiri, maka disunahkan baca doa iftitah seluruhnya tadi, mulai Allahu Akbar sampai akhir, sampai wal barodi. Lae sendirian, maka justru disunahkan doa iftitah maca kabeh, enggak dibalik. Dewean malah cepet banget. Kalau sendirian disunahkan fayustahabu al-jam'u, seluruhnya dibaca. Wal imamu lan imam ida adina nalikane ngidini lahu kedhi imam sapa al makmum. Kalau Anda jadi imam, izin makmum sih, Mbak saya imame, nanti kita baca iftitah yang panjang ya, boleh. Wa amma idza lam ya'dzan, mongko lamun orang idini sapa makmum lahu maring imam ya fala yutawilu wala yutawilu, maka tidak boleh memperpanjang alaihim katasi makmum. Kalau makmumnya cepetan, maksudnya makmumnya itu orangnya banyak dan banyak yang tergesa, maka hendaknya kalau Anda jadi imam jangan sholatnya jangan lama-lama. Balik tasiru, balik ngeringkes ala ba'di dzalika. Doa iftitah kalau jadi imam hendaknya nggak usah dibaca semua, tetapi yang penting aja. Yang penting mana? Wa husnul iktisaruhu, yang sebaik wahasuna lan baik apa iktisaru ngringkes ala wajhatu wajiyah. Jadi doa iftitah dimulai dari wajhatu wajiyah lillati fatara samawati wal arda sampai wa ana minal muslimin. Paling enggak itu doa iftitah yang dibaca ketika Anda jadi imam. Ila qaulihi minal muslimin. Wa'lam anna hadhil azkar iku mustahabun. Doa iftitah ini disunahkan fil faridoti ing dalam salat wajib wa nafilati lan salat sunnah. Salat sunnah atau salat wajib disunahkan baca iftitah. Untuk yang sendiri disunahkan dibaca lengkap. Falau tarokahu, mongko lamun ninggal sapa man hu ing mana iftitah fi raqatil ula ing dalam rakaat pertama amidan au sahihan, sengaja atau lupa. Bagaimana kalau Ustaz, kalau saya itu doa iftitah rakaat pertama lupa. Doa iftitah itu dibaca setelah takbiratul ihram sebelum baca Fatihah. Saya lupa rakaat pertama, boleh nggak saya doa iftitah di rakaat kedua? Kalau menurut hadis ini lam yaf'alhu, maka tidak perlu ngerjakan sapa man ha ing doa iftitah bima ing dalem barang ba'daha setelah rakaat pertama.
Jadi artinya kalau rakaat pertama setelah takbiratul ihram, kemudian lupa nggak maca Fatihah, baik lupa atau sengaja, maka tidak, berarti setelah itu selesai. Tidak perlu diganti di rakaat kedua dan seterusnya, karena waktunya doa iftitah itu hanya di rakaat pertama sebelum baca Fatihah. Lifawati mahaliha, krono sudah habis tempatnya, waktunya udah lewat. Bagaimana kalau maksa? Nah, misalnya kalau itu pengen baca doa iftitah karena sudah biasa, boleh nggak dibaca di rakaat kedua dan seterusnya? Falau fa'alahu, mongko lamun ngerjakan sapa man hu ing iftitah di rakaat berikutnya, karena mongko ono apa iftitah iku makruhan, justru makruh. Jadi udah lewat yus lewat aja, nggak usah ganti rakaat kedua baca iftitah. Justru ketika rakaat kedua dan seterusnya baca iftitah itu makruh. Tetapi wala tabtul, lan tidak batal apa salatuhu. Ini satu, kalau rakaat pertama selesai dan nggak baca iftitah, maka tidak perlu dibaca di rakaat berikutnya. Falau tarokahu, mongko lamun ninggal sapa manhu ing iftitah akibat takbirati, setelah takbiratul ihram, hatta saroa, sehingga nglakoni sapa man fil qiraati dalam maca Quran au ta'awud. Bagaimana kalau bukan hanya rakaat pertama, kita baru Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian kita lupa gak maca ta'awud, gak maca iftitah, langsung bismillah. Bismillahnya baru atau ta'awud, Allahu Akbar, kemudian al-nasyarati mau maca Fatihah. Masih boleh nggak maca baleni baca iftitah? Fakot fata, maka berarti telah habis apa mahaluhu. Bahkan jangankan diwaca rakaat kedua, dibaca setelah Fatihah itu pun nggak boleh. Jadi iftitah itu memang sebelum Fatihah. Bahkan tidak hanya Fatihah, baru ta'awud aja itu pun sudah selesai waktunya. Berarti lafaz ta'awud itu nggak perlu. Nanti mocone, kalau prinsipnya maca iftitah adalah setelah takbiratul ihram sebelum Fatihah. Falayati, mongko tidak perlu ngelakoni sapa man bi kelan iftitah. Falau ata, mongko lamun baca iftitah bi nekani sapa man bi kelan iftitah lam tabtul. Bagaimana kalau setelah Fatihah kemudian maca iftitah? Boleh enggak? Lam tabtul boleh, tidak batal apa salatu. Hanya di sini tidak ada penjelasan apakah makruh atau tidak. Kalau di rakaat kedua, tiga kan makruh hukumnya. Nah, kalau di rakaat pertama cuma setelah Fatihah, kita tidak mendapatkan informasi hukumnya. Tetapi salatnya tetap sah. Falau kana, mongko lamun ana sapa man iku masbukan, makmum masbuk. Adroka, yang menemui sapa man al imama fi ihda rakaatain ing dalam salah satu rakaat. Bagaimana kalau misalnya Anda telat? Kita telat jadi makmum telat. Imame sudah dapat beberapa rakaat. Kita makmum masbuk. Boleh enggak bagi makmum masbuk maca Fatihah, maca ta'awud, maca doa iftitah? Atabihi, maka boleh. Nekani sapa man bi kan iftitah. Jadi kalau Anda jadi makmum masbuk, mari takbiratul ihram, kemudian ta'awud, kemudian iftitah boleh. Illa, kecuali ayah khofa, kecuali yang khawatir sapa man min istigholihi, saking sibu eman bihi kan iftitah fawatal fatihati, habisnya Fatihah. Tapi harus diperhatikan, kalau kita jadi makmum masbuk, kemudian kita karena kita pengen untuk kesunahan baca surat doa iftitah, jangan sampai kita maca iftitah tapi Fatihahnya hilang. Karena yang wajib itu maca Fatihah. Jadi ketika makmum Allahu Akbar begini, kira-kira kalau saya baca iftitah dan Fatihah itu nutut enggak waktunya? Kalau nutut ya boleh.
Tapi kalau dengan maca iftitah kemudian Fatihahnya hilang, maka itu yang nggak boleh. Karena yang wajib itu Fatihah. Karena itu di sini kalau kita khawatir dengan baca iftitah tadi Fatihahnya hilang, fayastagilu, mongko hendaknya mementingkan, menyibukkan seseorang bil Fatihati kalian maca Fatihah. Kalau waktunya nggak banyak, ketika nanti nggak cukup maca iftitah sama Fatihah, ya hendaknya Fatihah saja. Kenapa? Fa innaha sedune Fatihah iku akadun, luwih kuat, li'annaha iku wajibatun. Karena Fatihah itu wajib. Kalau kita mau sholat, Fatihah itu wajib. Sementara doa iftitah itu sunnah. Maka jangan sampai kita mau coba iftitah, Fatihah hilang. Wahada utai iftitah itu sunnatun. Sekarang kita lanjutkan. Falau adroka, mongko lamun nemui sapa al-masbuku, makmum masbuk. Tadi kalau Anda jadi makmum masbuk, imamnya cik ngadek, masih berdiri. Itu kayak tadi, boleh maca iftitah kalau tidak khawatir Fatihahnya hilang. Nah sekarang bagaimana kalau kita lewat? Falau adroka mongko lamun nemui sapa al-masbuk, al-imamai imam fi ghairil qiyami. Bagaimana kalau kita baru masuk masjid, masuk musola, jamaah sudah berjalan, imamnya lagi rukuk. Kalau kita biasanya malah nunggu. Lah imamnya rukuk ya dinteni rakaat berikutnya. Imam fi ruku'i, bisa juga imam lagi rukuk, au imam fi sujudi, atau yang dalam sujud, wa imam fi tasahudi, kemudian atau lagi tasahud awal, ahrama, mongko takbirul ihram sapa man ma'usatan imam wa ata lan nekani sapa man bi dzikri ladzi yati yang teko bi kelan imam sapa imam ala yati lan ora perlu ndonga sapa man bidu iftitah. Kalau kita imamnya misalnya begini, Anda baru datang dari luar ke musola, imamnya lagi tahiyat awal, maka Anda boleh langsung Allahu Akbar, langsung melu tahiyat awal. Nah, tapi ini tidak dihitung. Ini hanya untuk mengikuti imam aja. Nanti ngitungnya sejak rakaat yang kita bisa ikuti. Saya kira Anda sering lihat juga atau di teman-teman, imamnya lagi sujud, dia langsung Allahu Akbar, langsung melu sujud. Nah, disarankan memang begitu. Tidak perlu doa iftitah dan seterusnya, tapi langsung. Wahtalafa lan berbeda pendapat sapa ashabuna, para sahabat kami, bil istibadah doa iftitah ing dalam sunai maca doa iftitah fi salatil janazah. Ing dalam salat jenazah. Kalau Anda salat jenazah perlu nggak maca doa iftitah? Salat jenazah itu takbirnya ping pira? Pernah salat jenazah? Berapa kali takbir? 4. Minimal 4. Allahu Akbar, maca Fatihah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita salat jenazah, kita masih disunahkan doa iftitah enggak? Wal asahu, utawi pendapat yang lebih sahih, annahu la yustahabbu, tidak disunahkan. Untuk salat jenazah tidak perlu doa iftitah. Kenapa? Li'anna karena salat jenazah iku mabniyatun, diperuntukkan ala tahfif, untuk ringan. Karena salat jenazah itu dilakukan secara ringan, jadi nggak usah suwe-suwe, nggak perlu lama, sehingga nggak perlu doa iftitah. Wa'lam, lan ingatlah, diketahui anna doa iftitah iku sunnatun. Doa iftitah itu sunnah, laisa biwajibin. Yang prinsip itu, doa iftitah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Karena itu walau tarokaha, mongko lamun ninggal sapa manhu ing doa iftitah lam yasjud, maka tidak perlu sujud lisahwi. Kita masih ingat sunnah dalam sholat itu ada sunnah abad dan sunat hayat. Masih ingat itu? Kalau sunat abad itu adalah sunnah di dalam sholat yang kalau ditinggal itu ganti sujud sahwi.
Tapi kalau hayat itu kalau ditinggal tidak perlu sujud sahwi. Nah, ini doa iftitah itu termasuk yang hayat, tidak termasuk ab'ad. Nah, sunat ab'ad di dalam sholat salah satunya adalah tahiyat awal. Nah, jadi kalau Anda sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, kemudian lupa nggak maca tasahud awal, sholatnya tetap sah. Tapi wajib ganti sujud sahwi. Nah, tahiyat awal ya, nah, tahiyat akhir wajib. Yo mesti kan, ya, tahiyat akhir gimana salame? Tahiyat akhir itu wajib. Tahiyat awal sunnah. Jadi kalau gak tahiyat awal ya gak popo, tapi wajib ganti sujud sahwi karena dia sunat. Yang kedua doa kunut. Itu dalam madzhab Syafi'i itu sunat ab'ad. Sehingga kalau nggak kunut maka ganti sujud sahwi. Lau tarokal wasunatu lam yahjud lisahwi. Wasunatu tawi sunnah fihi ku alisraru. Walau jaharo mocone sunai dengan pelan. Jadi doa iftitah itu dibaca pelan. Wal israru walau jaharo. Mongko lamun bagaimana kalau baca iftitah dengan keras, koyok maca Fatihah. Bihi kelan doa iftitah karena iku makruhan, justru makruh. Yang dibaca keras itu hanya Fatihah di waktu sholat jahar, maghrib, isya, subuh. Fatihah dibaca keras. Untuk zuhur sama asar dibaca pelan. Termasuk doa iftitah itu kalau kita baca dibaca pelan, tidak dibaca kencang. Kalau dibaca kencang, iftitah dibaca keras karena makruhan, maka justru menjadi makruh. Tetapi wala tabtul, tidak batal apa sholatuhu. Sholatnya nggak batal tapi makruh. Baik, iftitah selesai. Besok kita lanjutkan tentang ta'awud ba'da iftitah. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi alimna ladhi fa'una bifaqihna wa faqih ahlana wa qarabana Rabbana fa'na bima lamtana Rabbi faqihna Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.